Selamat pagi, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ferbi dari kelas 11 Akuntansi 2. Hari ini saya akan bercerita mengenai Festival Musim Semi atau di Indonesia dikenal sebagai perayaan Imlek. Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama, bulan pertama di penanggalan Tionghoa, dan berakhir dengan Cap Gome pada tanggal ke-15, pada saat bulan purnama. Malam Tahun Baru Imlek dikenal sebagai Chuseok, yang berarti malam pergantian tahun. Sejarah dan asal-muasalnya yaitu sebelum dinasti Qin, tanggal perayaan permulaan suatu tahun masih belum jelas. Ada kemungkinan bahwa awal tahun bermula pada bulan 1 semasa dinasti Xia, bulan 12 semasa dinasti Shang, dan bulan 11 semasa dinasti Zhou di Cina. Dilihat dari mitologi masyarakat Cina, Tahun Baru Imlek ini dirayakan ketika mereka berhasil melawan seekor hewan yang dinamakan Nian, yang artinya tahun dalam bahasa Cina. Nian selalu muncul di awal tahun Cina untuk memangsa hewan-hewan ternak milik penduduk dan bahkan anak-anak dan juga penduduk sekitar. Para penduduk pun memiliki ide. Mereka menaruh sejumlah makanan yang disajikan ditaruh di depan pintu rumah setiap tanggal 1 di awal tahun Imlek. Menurut penduduk tersebut, cara itu dapat menyelamatkan mereka karena Nian akan memakan makanan tersebut dan bukan makan mereka. Pada suatu malam, seorang anak yang memakai pakaian serba merah tanpa sengaja bertemu Nian. Nian pun berlari ketakutan setelah melihat anak tersebut. Peristiwa tersebut dilihat oleh seorang penduduk. Sejak saat itu, warga pun tahu kekurangan hewan Nian, yaitu takut dengan segala hal atau benda yang berwarna merah. Warga pun akhirnya memasang lentera, tirai, dan benda-benda serba berwarna merah di depan pintu atau jendela rumah setiap tahun baru tiba untuk menakut-nakuti Nian. Penduduk juga menyalakan petasan berwarna merah yang bersuara berisik dan menggelegar yang dipercaya dapat membuat Nian takut. Akhirnya Nian pun benar-benar takut dan tidak pernah kembali dan muncul lagi di desa. Kemudian Nian pun berhasil ditangkap oleh seorang pendeta Tao bernama Yong Ju Lause. Menurut cerita lain, dari sumber legenda lain juga diceritakan bahwa para 12 hewan zodiak menemui Dewa Langit dan mendapat inisiatif dengan membuat keributan dari gong yang dibunyikan terus-menerus untuk mengusir Nian. Hal ini berhubungan dengan perayaan Imlek setiap tahun yang dilambangkan dengan 12 zodiak ini. Adat-adat pengusiran Nian ini pun berkembang menjadi suatu perayaan tahun baru Cina atau Imlek. Perayaan Imlek ini meliputi sembahyang Imlek, sembahyang kepada Tian atau Dewa Langit, dan sebagai penutup yaitu Cap Gome. Perayaan Imlek menjadi tradisi yang penting bagi orang atau masyarakat Cina, khususnya bagi para petani Cina yang merayakan berakhirnya musim dingin yang berganti dengan musim semi di awal tahun. Makna dari aksesoris dan pernak-pernik seperti 1. Barongsai dan singa yang melambangkan kegagahan, keberanian, dan keberuntungan. Yang kedua, lampion atau lentera merah yang memiliki arti penerangan hidup.
bagi warga Tionghoa dan juga bermakna sebagai persatuan, kebersamaan, keberuntungan, semangat, kebahagiaan, dan bisnis yang lancar. Yang ketiga, jeruk, yang dalam bahasa Mandarin, Ju, artinya keberuntungan. Yang keempat, angpau, sebagai tanda berbagi rezeki kepada sesama. Pada intinya, pernak-pernik tersebut adalah tanda sukacita sekaligus pengharapan dari warga Tionghoa agar mendapatkan rezeki dan keberuntungan yang lebih baik di tahun yang baru. Makna dan tujuan dari perayaan Imlek ini adalah sebagai doa dan harapan agar mengalirnya rezeki yang berlimpah dalam hidup kita, untuk menjamu para leluhur dan juga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Sebagai rasa terima kasih dan wujud syukur warga atau penduduk Cina akan doa dan harapan yang baik di tahun yang baru. Manfaat festival ini: adanya silaturahmi yang terjadi dengan baik antar tetangga atau keluarga. Hari Raya Imlek ini dimanfaatkan para warga Cina untuk menjadi momen kumpul keluarga besar sekali dalam satu tahun. Selama perayaan Imlek berlangsung, seluruh keluarga akan berkumpul dan bercerita, juga saling bertukar pikiran bersama. Kesimpulan, perayaan Imlek memiliki makna yang sangat dalam dan akan sangat terasa apabila seluruh anggota keluarga saling menjalin kasih dan saling mengayomi satu sama lain. Perayaan Imlek ini juga sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua pemberiannya. Lewat acara Imlek ini juga kita dapat berbagi rezeki kepada sesama dengan cara memberikan angpau atau dana kepada para tamu yang berkunjung ke rumah kita, atau juga dengan suguhan makanan dan minuman untuk para tamu. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Terima kasih.